transaksi utang piutang, maka catatlah oleh kalian. Kemudian kalau memang utangnya itu di atas satu nisab, lebih-lebih itu maksudnya sudah mencapai nisab, ya selayaknya ada saksi, bukan hanya 2 orang itu, tapi ada yang menjadi saksi, kerabat, keluarga, bahwa ini terjadi utang selain ditulis, supaya menghindari kejadian-kejadian ada yang meninggal ternyata yang satu tidak tanggung jawab. Nah, itu dulu tentang masalah adabnya utang piutang. Yang kecil sekecil apapun diupayakan ditulis, ada tulisannya, ada catatannya. Entah yang meminjamkan atau yang meminjam. Jangan merasa sama kan yang meminjam, harus nulis yang meminjamkan yang nggak bisa. Yang minjem juga harus nulis. Kalau yang minjemnya mati, keluarganya harus membayar ahli warisnya. Kalau dia punya harta peninggalan, wajib sebelum dibagikan ke ahli waris, harta peninggalannya digunakan untuk membayar utangnya dulu. Itu. Jadi landasannya catatan. Kemudian tentang bagaimana jika yang meminjami, yang memberikan pinjaman, kemudian ternyata tidak mencatat. Kenyataannya kan seperti itu. Tapi banyak uangnya di mana-mana. Orang yang meminjamkan uang, dia berkewajiban mengingatkan. Kita nih minjamin ke orang, itu harusnya ada batas waktunya. Sampai kapan? 1 tahun kah? 1 bulan kah? Di catatan itu harus ada. Lalu nanti kalau sudah 1 bulan belum bisa membayar, ketika ditagih, menagihnya itu wajib. Ketika ditagih, komunikasi. Si peminjam, orang yang meminjam itu bilang mohon maaf, mohon berikan saya waktu. Yang meminjamkan dengan legowo berikan perpanjangan waktu. Cara yang benar seperti itu. Dan jika disinyalir orang yang dipinjami itu tidak mau bayar, padahal punya uang banyak, dengan berlandaskan kwitansi, materai, apalagi kan kalau dengan zaman sekarang, dengan itu ini bisa masuk ranahnya pidana. Yang tadinya perdata bisa masuk ranahnya pidana. Bisa. Orang yang meminjam itu macam-macam. Ada yang memang butuh dan bertanggung jawab. Ada orang yang memang hanya ingin memanfaatkan orang lain dan tidak bertanggung jawab. Orang itu macam-macam. Ketika kita meminjami mereka, ada kewajiban bagi kita untuk menentukan ini batasnya sampai kapan akan dibayar. Nah, pada saat itu tergantung kita nanti. Kalau sudah deadline, kita mau memberikan keringanan waktu, tenggang waktu berikutnya tambah tenggang waktu boleh, ataupun pokoknya ini harus ada, bisa. Itu hak kita. Orang yang membayar utang, karena itu adalah kewajiban juga, ketika membayar utang pahalanya besar. Dan Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada kita, siapapun di antara yang meminjam kemudian melebihkan pembayarannya kepada yang memberikan pinjaman, maka itu akan dicatat sebagai sedekah. Artinya apa? Dengan kesukarelaan sebagai bentuk terima kasih. Bukan berarti syarat di akad, bukan. Tapi pada saat membayar saya ada tambahan rasa terima kasih, itu sah-sah saja. Nah, karena Rasul mengajarkan yang membayar itu sangatlah bagus jika memberikan pembayarannya sebagai bentuk terima kasih. Tapi tidak disyaratkan di awal, di akad. Lalu jika yang meminjami ini telah wafat, seperti bapak ya, bapaknya maksudnya, yang meminjami itu telah wafat, kemudian kita menagih sebagai ahli waris kepada orang-orang yang berutang tersebut, yaitu macam-macam. Ada yang memang belum ada yang memang alasan, tapi kebanyakan adalah alasan untuk tidak bertanggung jawab. Betul ya? Jika ternyata orang tersebut sampai kapanpun tidak bertanggung jawab, tidak mau membayar utangnya, kemudian sampai meninggal, orang tersebut juga ahli warisnya tahu dan bisa membayar, ahli warisnya wajib
membayar hutangnya kepada kita sebagai ahli waris dari bapak kita yang meminjami, kemudian bagikan kepada ahli warisnya. Tapi kalau ternyata orang tersebut keluarganya pun tidak bertanggung jawab sehingga hutang itu terbawa sampai mati, maka orang yang mati syahid sekalipun tergadaikan pada hutang. Orang mati syahid di medan perang, Rasul pun tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Orang yang mati syahid di medan laga, kesyahidannya ditangguhkan, bahkan bisa gagal mendapatkan kesyahidan, karena nilai kesyahidan itu akan diberikan, pahala kesyahidan itu akan diberikan kepada orang yang dihutangi, meminjamkan tapi nggak dibayar gitu. Demikian pula al-maghfurlah, ayahandanya telah wafat meminjamkan kepada orang lain, mereka tidak bertanggung jawab, insya Allah ini akan menjadi pahala. Jadi amal soleh mereka akan diambil, diberikan kepada si peminjam, di sisi pemberi pinjaman. Nah, kemudian dosa-dosa si pemberi pinjaman yang uangnya tidak dibalik ini akan dilemparkan kepada para peminjam yang tidak tanggung jawab.